Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik semuanya. Ya, apa kabarnya Kak Amal hari ini? Baik, luar biasa sekali Kak. Wah, semangat ya? Semangat. Sehat, puji Tuhan. Nah, bagaimana kabarnya adik-adik semua di rumah? Kak Samuel dan Kak Amel berdoa kalian semuanya dalam kondisi yang sehat dan sukacita ya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama seperti minggu-minggu kemarin, kita akan memuji Tuhan, kita akan memberikan persembahan buat Tuhan, dan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, mari kita akan nyanyikan lagu dulu ya. Buat kemuliaan nama Tuhan, katakan, ku sembah Kau Allah yang Maha Kudus. Saat pagi hari datang, saat pagi hariku datang lagi, memuji Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan sepenuh hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Katakan, saat pagi hariku datang, saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Mari adik-adik, Kak Samuel ajak kita semuanya untuk berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih buat anugerah dan kebaikan Tuhan. Hari ini kami masih sehat, papa mama kami masih bekerja, kami masih boleh studi sekolah di sekolah yang baik. Terima kasih, itu semua karena kebaikan Tuhan. Sebentar lagi kami akan memuji, menyembah nama Tuhan.
Biar Tuhan disukakan oleh pujian kami, oleh tepuk tangan kami, dan sikap kami saat kami mendengar firman Tuhan. Biar ini menjadi rangkaian ibadah yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semuanya masih semangat dong memuji nama Tuhan. Betul Kak Amel? Betul sekali. Betul. Ya, kita warnanya merah-merah kali ini pakaiannya. Itu menandakan semangat. Ya. Karena di dalam Tuhan itu ada sukacita, dan sukacita itu pasti kelihatan dari semangatnya. Ya. Nah, kita mau sama-sama nyanyikan biar kita ingat bahwa jalan serta Yesus itu ada pemilihannya. Pilihannya ada jalan yang lebar, ada jalan yang sempit katanya Alkitab. Nah, kalau yang lebar banyak orang yang berbondong-bondong ke sana. Tapi kalau yang sempit sedikit karena mungkin sulit, harus menjaga hidup yang benar, ya susah. Tapi kalau sama Tuhan pasti bisa. Dan kita mau milih jalan yang sempit itu jalan yang baik itu, ya. Dan sama-sama nyanyikan ya. Di dalam dunia, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berdoa. Sekali lagi ya, katakan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa bergoli. Kita mau sama-sama katakan bahwa kita mau ikut Yesus, kita mau naik kereta. Ini adalah lagu pujian yang indah ini, Kamel. Ya, ada kereta namanya adalah YESUS. Ya, kereta yang membawa kita ke kekekalan, ke surga. Kita mau katakan, mari naik kereta api jalan ke surga ya. Mari naik kereta api jalan ke surga. Kereta api yang bernama YESUS, suaranya yang memanggil, irama jalannya. Mari naik kereta api jalan ke surga. Jus, 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 kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, jangan ketinggalan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Mari naik kereta api jalan ke surga. Kereta api yang bernama YESUS, suaranya yang memanggil, irama jalannya. Mari naik kereta api jalan ke surga. Yo, cus, 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 kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, jangan ketinggalan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Cus, cus. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Siapkan dengan yang baik ya. Masukkan amplop, kemudian dititipkan sama mama atau papa biar dimasukkan saat ibadah umum dimulai ya. Saat mereka datang ke ibadah umum, biar papa mama bawa persembahan kalian. Yuk, sama aja kita semuanya lipat tangan. Kita akan berdoa buat persembahan kita. Kami ucap syukur Tuhan, terima kasih buat anugerah Tuhan, buat kehidupan kami masih sehat, papa kami masih sehat, masih boleh bekerja dengan baik. Semuanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Biarlah Tuhan menguduskan setiap persembahan kami, dan Roh Kudus
Ajak kami untuk memberi dengan hati yang mengucap syukur, karena ini untuk kerajaan dan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih, kami serahkan persembahan kami dengan hati yang sukacita, dengan hati yang mengucap syukur. Haleluya, amin. Kamel dan adik-adik semuanya yang di rumah, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia akan menjadi pegangan kita, akan menjadi kekuatan kita. Ya, kita katakan firman Tuhan tak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Katakan, kusiapkan hatiku Tuhan, kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang, dahulu sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu penolong hidupku, kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman. Sekali lagi katakan, firman-Mu Tuhan, firman-Mu tiada berubah, dahulu sekarang dan selama-lamanya, dahulu sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidup, kusiapkan hatiku, kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hai 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 anak-anak, apa kabar? Tante percaya semua pasti kabarnya semua sehat. Yuk, sebelum kita mulai mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, kita berdoa sama-sama yuk. Ikuti Tante Keke bernyanyi dulu ya. Tanganku ada dua, 5 jarinya, kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
buat kesempatan pagi ini kami boleh kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami mendengarkan dengan baik, sehingga kami boleh makin hari makin mengenal akan Tuhan, dan kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan di setiap kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sedang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pada pagi hari ini Tante Keke mau bercerita tentang seorang tokoh di Alkitab di Perjanjian Baru, namanya Yakobus. Nah, ini ada ya tulisannya, bisa baca semua belum? Yakobus. Pasti adik-adik, anak-anak di sini bertanya, siapa sih Yakobus itu? Siapa toh? Kok kayaknya belum pernah dengar gitu ya? Siapa toh Tante Keke? Yakobus itu siapa? Yuk, sekarang ambil Alkitabnya. Yang belum bisa baca Alkitab, yang masih bingung, sana lari ke tempatnya Mama, pinjam Alkitab. Nah, kita mau buka sama-sama ya. Yuk, mari kita buka sama-sama di Matius 13. Ayo cari dulu mana di Matius. Matius, Markus. Nah, Matius di Perjanjian Baru. Matius 13 ayat 55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Nah, dari bacaan ini kita melihat bahwa Yakobus adalah salah satu saudara dari Tuhan Yesus. Nah, tetapi anak-anak, walaupun Yakobus ini adalah saudara daripada Yesus, di awal-awalnya Yakobus belum percaya siapakah itu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Tapi setelah sejalannya waktu, pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Yakobus, Yakobus mulai menerima Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, di sini adik-adik kita melihat Tuhan Yesus mempunyai saudara Yakobus. Adik-adik juga pasti punya saudara, ya. Ada yang punya kakak, punya adik. Mungkin kalau yang anak tunggal sendirian, pasti punyalah saudara ya, sepupu, atau siapa saja yang di dekat anak-anak sekalian. Bagaimana sih menjadi seorang saudara? Bagaimana hidup bersama dengan saudara? Bertengkar terus? Atau bagaimana yang biasanya adik-adik jalani di hidup ini? Rebutan? Akar-akaran? Nggak mau ngalah? Nggak ya, hiduplah rukun seperti saudara. Nah, ini ada gambarnya ya, hidup rukun seperti saudara, bergandengan tangan. Itu ada yang lagi nonton, aduh film apa itu namanya itu ya, berpeluk-pelukan antara kakak sama adik. Di sini Tante Keke akan menceritakan sebuah kisah ya, kisah nyata. Ada di zaman beberapa ratus tahun yang lalu ya, ada dua kakak beradik. Nah, ini ada gambarnya. Tapi gambarnya di sini gambarnya Luigi sama Mario. Adik-adik pasti tahu lah kalau Mario sama Luigi pasti, oh iya, itu mereka bersaudara ya. Ini Tante hanya gambarnya saja, tapi Tante ingin menceritakan dua orang saudara bernama Albert Dürer dan Albert Dürer ya. Mereka hidup miskin ya. Papa mamanya itu mempunyai anak sangat banyak, ada 18. Waduh, gimana ya rasanya punya satu keluarga kakak beradik jumlahnya 18. Albert dan Albert Dürer adalah anak nomor 1 dan nomor 2. Mereka akrab ya. Setiap malam mereka berbincang-bincang karena kakak beradik ini mempunyai minat yang sama, suka kesenian, suka menggambar, suka melukis. Tapi mereka menyadari kalau orang tuanya tidak akan bisa menyekolahkan mereka sampai tinggi, sampai bisa kuliah. Mereka menyadari karena orang tuanya semuanya pas-pasan, rumahnya kecil, kalau tidur itu empet-empetan.
ya pasti orang tuanya tidak akan bisa menyekolahkan mereka sampai tinggi, tidak bisa kuliah. Akhirnya pada suatu hari, pada suatu malam, pada saat mereka berbincang-bincang hendak tidur, mereka saling curhat lah, sekarang curhat, menyampaikan isi hati mereka kalau mereka ini pengen sekolah, gimana ya enaknya ya, gimana ya caranya ya supaya kita bisa bersekolah. Akhirnya mereka bersepakat, ya mereka mengambil sebuah koin. Nah, mereka ngambil koin seperti ini. Tahu nggak adik kalau koin ini ada dua sisi, ya. Yang satu angka, nih tulisannya 500 rupiah buat beli permen ya biasanya. Dan di baliknya ada gambar orang. Nah, ada dua sisi. Jadi mereka bersepakat mereka akan melempar koin, ditutup, nanti yang terbuka misalnya ini gambar orang, itu berarti dia yang menang. Ya, jadi Albert dan Albert Dürer melakukan lempar koin, ya. Ditutup, terbuka, oh gambarnya orang. Nah, yang milih gambar orang ternyata si Albert Dürer. Jadi Albert Dürer yang pergi ke kuliah untuk kuliah kesenian, sedangkan Albert harus bekerja dan dia bekerja di pertambangan. Adik-adik tahu enggak pertambangan? Mungkin adik-adik tahu ya, pernah lihat games namanya Gold Mine. Nah, pertambangan emas. Nih ada gambarnya. Ya dia pakai helm, bawa tutuk-tutuk gitu ya. Dia bekerja di tambang emas. Tambang emas tuh masuk di gua, tempatnya sumuk ya. Jadi dia bekerja mengumpulkan uang supaya kakaknya si Albert bisa berkuliah. Akhirnya tahun demi tahun dilalui sampai dengan 4 tahun kemudian Albert Dürer lulus dari kuliah dan menjadi seorang pelukis yang terkenal. Karya-karyanya disukai oleh banyak orang. Pada saat dia sudah selesai kuliah, pulanglah ini si Albert Dürer ke desanya dan Albert Dürer sangat disambut oleh keluarga besarnya sehingga mereka mengadakan jamuan makan nih untuk si Albert. Pada saat mereka makan, menikmati pesta menyambut Albert Dürer pulang, Albert Dürer mendekati adiknya si Albert. Kemudian dia memeluknya sambil berkata, "Dek, Albert, sekarang giliranmu untuk kuliah. Saya sudah selesai, saya bisa membiayai kamu. Sekarang gantian kamu yang pergi kuliah." Apa yang terjadi? Pada saat itu juga Albert menangis ya. Menangis sampai terseduh-seduh. Kenapa kok dia menangis terseduh? Dia berkata, "Kak, saya tidak akan pergi ke kuliah. Tangan saya sudah rusak. Selama saya bekerja di pertambangan, saya bekerja keras untuk menghasilkan uang. Saya terluka, tangan saya ini sudah tidak bisa, sudah kaku, sudah susah untuk memegang alat-alat untuk melukis. Saya sudah tidak bisa. Sudah, saya cukup sampai di sini. Biar kakak yang terus menjadi seorang pelukis." Wow, luar biasa ya bagaimana kehidupan kakak adik ini ya. Adiknya mengorbankan kehidupannya berjuang untuk kakak. Kakaknya tidak sampai di situ saja. Dia melihat pengorbanan si adik. Dia mulai melukis gambar dua tangan disatukan seperti ini. Tangan yang sedang berdoa. Tangan yang sedang berdoa ini menggambarkan tangan adiknya yang bekerja keras dan tidak hanya bekerja tetapi dan berdoa, bekerja sambil berdoa untuk kakaknya. Dan lukisan tangan berdoa ini sangat terkenal di seluruh dunia. Banyak adik-adik akan banyak melihat kalau zaman dulu itu ada di covernya Alkitab biasanya ditempel ya, dibikinkan stiker-stiker gambar tangan yang berdoa. Ternyata ada kisah yang sangat menarik di balik tangan berdoa. Ada seorang adik yang berjuang untuk seorang kakaknya.
karena mereka hidup rukun dan saling membantu. Nah, dari cerita ini, dari Yakobus juga adik-adik boleh memahami bagaimana kita harus hidup di tengah keluarga, dengan kakak, dengan adik, ya. Kalau misalnya nih kita sebagai adik, si kakak misalnya nih butuh nih, mau pinjam handphone sebentar, mungkin handphonenya lagi dicas ya, padahal si kakak harus dikejar-kejar nih, harus segera mengumpulkan tugas. Kamu boleh nggak minjemin sebentar? Atau jangan kan saya juga lagi asik main, gamenya nanggung. Nanti kakak kan bisa nanti. Apakah seperti itu? Itu hanya hal sepele loh, minjamkan handphone. Susahnya apa ya? Dibandingkan dengan tadi si adik tadi, si Albert yang bekerja sangat keras sampai tangannya rusak. Sedangkan kalian hanya meminjamkan handphone sebentar. Nah kan itu lebih mudah. Misalnya lagi seorang adik ke kakaknya, Kak, saya mau tanya, ini saya ndak bisa ngerjain ini, matematika kok susah. Apa yang kamu lakukan sebagai kakak? Sana pergi, adik ganggu. Nah, apakah seperti itu? Enggak ya, kita harus hidup rukun, berdampingan satu dengan yang lain. Kita ini anak-anak Tuhan, kita harus mencontohkan yang baik. Nggak usah jauh-jauh ke tetangga, ya, ke kakak dan ke adik lebih dahulu. Yuk, sekarang kita mau membuka dulu di Yakobus 2 ayat 17. Itu nanti sebagai ayat hafalan adik-adik. Yuk, kita rame-rame sama-sama membacanya, ya. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga hanya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau kita tidak melakukan iman kita sebagai orang Kristen, iman kita sebagai orang Kristen itu harus saling mengasihi, mempercayai Tuhan. Kalau kita tidak melakukan semuanya itu, wah, kita dianggap mati ya, mati rohani. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang dapat Tante Keke sampaikan siang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang Tante Keke sampaikan pada hari ini boleh menjadi terus semangat buat adik-adik itu hidup saling mengasihi bersama dengan saudara. Yuk, sekarang kita tutup dalam doa. Tangan di atas, dilipat bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau terus mengasihi saudara kami, kakak kami, ataupun adik kami, bahkan orang tua kami dan siapa saja yang ada sekitar kami. Sehingga kami boleh menunjukkan iman kami kepada Tuhan, kami boleh saling mengasihi sehingga orang boleh melihat ada Tuhan Yesus di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami, sekolah kami. Engkau sendiri yang akan selalu memberkati hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tak terasa Kak Amel, ibadah kita sudah selesai ya. Jangan lupa besok Minggu tetap ada ibadah di channel ini ya, jam 10:30 pagi. Jangan lupa kalau sudah nonton, ngapain? Subscribe, iya, like dan subscribe ya. Jangan lupa juga boleh di-share ke teman-teman sekolah atau ke keluarga atau saudara yang lain. Oke? See you next week. God bless you. Bye. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya.